menengo jopi nangis anakku sing ayu rupane yen nangis ndak ilang ayune. Apa kabar adik-adik? Barusan adalah sebuah lagu yang berasal dari daerah Jawa Tengah. Nah, kali ini kakak juga akan membawakan sebuah cerita rakyat yang berasal dari Jawa Tengah. Judulnya adalah Timun Mas dan Buto Ijo. Selamat menikmati. Alkisah pada zaman dahulu kala, tinggallah seorang janda tua yang bernama Mbok Sarni. Mbok Sarni hidupnya merasa selalu kesepian karena ia tidak memiliki seorang anak. Pada suatu hari, Mbok Sarni seperti biasanya pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Saat ia hendak beristirahat di bawah sebatang pohon yang rindang, ia menemukan sebuah bungkusan kain. Mbok Sarni lalu membuka bungkusan itu. Ternyata di dalamnya berisi sebutir biji mentimun. Tiba-tiba dari arah belakang Mbok Sarni terdengarlah suara yang besar menggelegar. Hei perempuan tua, kau ingin memiliki seorang anak kan? Mbok Sarni menoleh. Ternyata suara itu berasal dari sesosok raksasa yang sangat menakutkan. Rambutnya panjang, mukanya hijau, matanya merah dan besar, dan giginya besar-besar serta bertaring. Seram sekali. Iya, Tuan Raksasa, betul. Kalau begitu, bawalah biji mentimun itu pulang, lalu tanamlah di pekarangan rumahmu. Maka tak lama lagi, kau pun akan memiliki seorang anak. Mbok Sarni pun senang sekali. Ia pun hendak pulang. Tapi raksasa itu segera menahannya. Tunggu dulu. Sebelum kau membawa pulang biji ini, kau harus membuat perjanjian dulu denganku. Apa Tuan Raksasa? Kalau nanti biji mentimun ini menjadi pohon dan berbuah, kau harus membaginya dengan aku. Baik Tuan Raksasa. Mbok Sarni pun segera pulang. Ia lalu menanam biji itu di pekarangan rumahnya dan menyiraminya, memberi pupuk setiap hari hingga biji mentimun itu pun tumbuh menjadi pohon mentimun yang subur. Pohon mentimun itu pun lalu berbuah dan anehnya buahnya hanya ada satu saja. Buah mentimun yang kian hari kian membesar dengan warnanya yang cantik kuning keemasan. Timun itu pun sudah masak dan saatnya untuk dipetik. Mbok Sarni memetiknya dan dengan hati-hati ia membelahnya. Tapi apa yang terjadi saat ia telah membelah timun itu? Ternyata isi mentimun itu adalah seorang bayi yang cantik sekali dan sangat menggemaskan. Mbok Sarni lalu mengangkat dan mendekap bayi itu penuh sayang. Cup-cup anakku sayang, cup-cup nak, ini ibu nak. Ia lalu memberi nama bayi itu Timun Mas. Mbok Sarni pun lalu menitipkan Timun Mas ke tetangganya, lalu pergi untuk menemui si raksasa. Ia melaporkan apa isi mentimun yang ditanamnya. Raksasa itu pun lalu berkata, seperti yang kukatakan, kau harus membagi buah itu denganku. Aku harus membagi timun mas denganmu? Bagaimana caranya, Tuan Raksasa? Kau boleh merawatnya hanya sampai saat umurnya 17 tahun. Begitu umurnya 17 tahun, kau harus menyerahkan anak itu padaku. Lalu apa, Tuan Raksasa? Lalu tentu saja aku akan memakannya. Mbok Sarni kena ketakutan. Ia lalu bergegas pulang.
Hari-hari berlalu. Mbok Sarni merawat Timun Mas dengan penuh kasih sayang. Timun Mas pun tumbuh menjadi seorang gadis remaja yang cantik, rajin, baik hati, dan penolong terhadap siapa saja. Tahun demi tahun berlalu. Tak terasa, beberapa hari lagi Timun Mas akan berulang tahun yang ke-17. Mbok Sarni teringat perjanjian yang dibuat dengan si raksasa. Dan ia pun merasa sedih sekali. Ia merasa gundah sekali. Timun Mas selalu bertanya kepada Mbok Sarni. "Mbok, kulihat akhir-akhir ini kau tampak sedih dan gundah. Apa yang membuat Mbok seperti itu?" tanyanya. Mbok Sarni lalu menceritakan perjanjiannya dengan si raksasa. Timun Mas pun merasa sangat sedih. Ia lalu memeluk Mbok Sarni dengan air mata berlinang. "Mbok, aku tidak ingin berpisah dengan Mbok. Aku tidak akan pergi meninggalkan Mbok. Dan aku tidak mau menjadi santapan si raksasa jahat itu." Mereka lalu membuat sebuah rencana. Pada hari yang dijanjikan, di hari ulang tahun Timun Mas yang ke-17, Timun Mas langsung berbaring di tempat tidurnya. Ia menyelimuti dirinya dengan selimut-selimut tebal sekali. Saat raksasa itu datang, raksasa itu memanggil-manggil Mbok Sarni. "Hai perempuan tua, serahkan Timun Mas padaku. Hari ini adalah hari ulang tahunnya yang ke-17. Mbok Sarni pun cepat-cepat pergi untuk menjumpai si raksasa. "Maaf Tuan, aku tidak bisa menyerahkan Timun Mas kepadamu karena Timun Mas sedang sakit. Kalau kau memakannya, maka kau juga akan sakit." Apa? Raksasa itu tidak percaya. Ia lalu berjongkok dan mengintip dari jendela. Dari jendela ia melihat si Timun Mas yang sedang berselimut-selimut tebal dan tubuhnya tampak menggigil. Wajahnya terlihat pucat sekali. Maka ia pun percaya. Baiklah, aku tidak mau sakit gara-gara makan Timun Mas. Tapi aku akan kembali kalau dia sudah sehat. Seminggu lagi kurasa dia akan sudah sehat. Dan aku akan kembali. Raksasa itu pun lalu pergi. Mbok Sarni pun tidak bisa tenang sejak hari itu. Ia terus teringat jika Timun Mas akan diambil oleh si raksasa. Maka sehari sebelum kedatangan si raksasa, Mbok Sarni pergi untuk menjumpai sahabat dari almarhum suaminya, seorang pertapa tua yang sakti. Pertapa tua sakti itu berkata kepada Mbok Sarni, "Mbok Sarni tidak usah takut. Doamu yang akan menyelamatkan Timun Mas. Dan aku akan membantumu dengan memberikan 4 benda ini. Gunakanlah jika Timun Mas sedang memerlukannya. Benda-benda ini akan membantunya untuk menghadapi raksasa jahat itu. Serahkanlah benda-benda ini kepada Timun Mas ya." Sesuai dengan pesan si pertapa, Mbok Sarni menyerahkan benda-benda itu kepada Timun Mas. Sebelum si raksasa itu datang, Mbok Sarni langsung menyuruh si Timun Mas untuk pergi menyelamatkan diri. Maka pada saat raksasa itu datang, Mbok Sarni pun menemuinya. Mbok Sarni, mana Timun Mas? Ini adalah waktu yang harus kau serahkan Timun Mas padaku. "Maaf Tuan Raksasa, aku tidak bisa menyerahkan Timun Mas karena Timun Mas sudah pergi raksasa. Aku tidak tahu ia pergi kemana." Apa? Raksasa itu sangat murka. Ia membentak Mbok Sarni hingga Mbok Sarni ketakutan dan jatuh pingsan. Raksasa itu mengira Mbok Sarni hanya pura-pura tidur. Ia mengelitiki kaki Mbok Sarni. Tapi Mbok Sarni yang sedang pingsan tentu saja tidak terbangun. Maka dengan marah, raksasa itu pun berlari untuk mengejar Timun Mas. Langkah-langkah kakinya yang besar dan panjang
berhasil mengejar Timun Mas. Timun Mas sudah tampak di depan matanya. Merasa dirinya berada dalam bahaya, Timun Mas lalu membuka bungkusan yang pertama dari si pertapa, yang isinya adalah sebutir biji mentimun. Ia melemparkan biji mentimun itu ke arah si raksasa. Dan seketika itu juga biji mentimun tumbuh menjadi pohon-pohon mentimun yang tumbuh dengan lebat dan langsung membeli tubuh si raksasa. Membeli tubuh si raksasa dengan erat. Tapi raksasa itu sangat kuat. Dengan mudah ia berhasil membebaskan dirinya dari belitan pohon-pohon mentimun itu. Ia kembali mengejar Timun Mas. Hei, Timun Mas, mau kemana kau? Saat si raksasa semakin dekat, Timun Mas lalu membuka bungkusan yang kedua, yang isinya adalah sebatang jarum. Ia melemparkan jarum itu ke arah si raksasa. Dan serta-merta jarum itu berubah menjadi pohon-pohon bambu yang tumbuh dengan rapat mengelilingi si raksasa. Tapi si raksasa itu sangat kuat. Dengan mudah ia berhasil membebaskan dirinya dari pohon-pohon bambu itu dan menebang, membebaskan semua bambu-bambu itu dari tubuhnya. Ia kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas kembali. Timun Mas pun semakin dekat dari kejaran si raksasa. Sebelum si raksasa itu menjangkau dirinya, ia lalu membuka bungkusan yang ketiga yang isinya adalah sebongkah garam. Ia lemparkan garam itu ke arah si raksasa. Dan serta-merta garam itu berubah menjadi lautan yang luas. Raksasa itu pun terbenam ke dalam lautan yang luas itu. Tapi tidak lama ia kembali muncul ke permukaan laut dan berenang menuju tepi daratan. Sebelum si raksasa sampai ke daratan, Timun Mas lalu membuka bungkusan yang keempat yang isinya adalah sebongkah terasi. Terasi itu ia lemparkan ke arah si raksasa. Terasi itu langsung bercampur ke dalam lautan yang berasal dari garam. Dan lautan itu pun berubah menjadi lautan lumpur hisap yang menghisap tubuh raksasa. Menghisap terus tubuh si raksasa jauh ke dalamnya. Raksasa itu tidak mampu melawan tarikan dari lumpur hisap itu. Ia pun terbenam, terus terbenam sampai jauh ke dalamnya. Dan tidak bisa menyelamatkan dirinya. Maka tamatlah riwayat si raksasa itu. Timun Mas merasa sangat lega. Ia pun lalu berlari pulang untuk menuju Mbok Sarni. Mbok Sarni ternyata sudah sadar dari pingsannya. Ia pun lalu memeluk Timun Mas yang sangat disayanginya. Oh nah, akhirnya kau selamat nah. Mereka pun tidak ada lagi yang mengganggu sejak saat itu dan hidup bahagia untuk selama-lamanya. Demikianlah ceritanya. Semoga adik-adik bisa terhibur ya. Terima kasih.